Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Di mana saja teman-teman lagi sedang berada. Perkenalkan, nama saya Ayub. Biasa teman-teman panggil saya Ayub. So, saat ini saya berada di kantor Papua Channel TV, yaitu adalah salah satu kantor penyiar televisi yang berada di Papua Barat. Saya statusnya di dalam kantor ini sebagai editor dan juga presenter. Ya, dan juga editor dan kali ini sebenarnya saya sudah tidak makan pinang sih. Kayaknya sudah tidak makan pinang lagi karena satu dan lain hal, karena saya harus bawa berita dan lain-lain. So, tapi sudah berapa bulan ini sepertinya tidak enak. Tidak enak rasanya kalau kita sebagai orang Papua sendiri tidak melestarikan budaya pinang itu sendiri. Jadi saya kembali mencicipi pinang di pagi hari ini. Ya, tepat jam 9:58 waktu Indonesia Timur. Jadi begitu teman-teman. Pinang ini bukan salah satu benda yang kita harus, atau salah satu makanan yang kita harus jauhi. Jadi pinang ini adalah salah satu budaya di mana kita sambil makan pinang kita bisa berbagi cerita dari hati ke hati, mulai dari cerita biasa hingga masuk ke cerita yang lebih serius, yang dimana orang orang tua di Papua sambil makan pinang bisa berbagi cerita tentang budaya dan juga permasalahan yang ada. Mereka sambil membahasnya, mereka sambil mengunyah pinang. Pinang ini kalau di era ini, asal usul pinang, sebagian besar mereka kenal dengan pinang itu salah satu yang kotor. Biasanya mereka kenal pinang itu sesuatu yang jorok. Padahal yang menjorok itu bukan pinangnya, tapi buangan dari air liur atau air kotoran atau ludah yang keluar dari mulut, itu yang jorok. So, tapi itu bukan apa, karena kita sebagai penikmat pinang itu harus tahu di mana kita harus membuang ludah pinang, di mana kita harus memahami, karena untuk saat ini banyak sekali tempat-tempat yang sudah dilarang untuk meludah pinang dengan sembarang tempat. Saya rasa itu bagus karena kita sebagai penikmat juga harus tahu di mana kita harus buang ludah pinang, sama seperti kita membuang sampah yang harus dibuang pada tempatnya. Jadi teman-teman, kurang lebih saya mau cerita di pagi hari ini. Saya mau berbagi dengan kesederhanaan, dengan cerita dengan seadanya, karena kita tidak perlu menceritakan sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan konteks kalimat yang memang kita sudah siap demikian rupa. Sepertinya itu sudah banyak orang lakukan ya. Tapi kalau kita cerita dari hati ke hati, ya simpel, itu saya rasa bisa bagus. Oke, terima kasih teman-teman sudah temani saya di pagi hari ini. Dan pada saat hari ini saya juga akan kembali masuk bekerja. Ya, ayo, saya mau pergi masuk kerja. Mungkin teman-teman bisa lihat
Oke.